membawakan tentang kepala penjara yang mengambil uang para tahanan. Berita ini sudah menyebar dengan luas. Kepala penjara yang bernama Cegar kini sudah berada di kantor kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sebelum itu, kami lihat terlebih dahulu cuplikan dari yang satu ini. 수감자들을 대상으로 한 공갈 협박, 금품갈취 등의 혐의로 긴급 체포합니다. 이건 수색영장. 진술 거부할 수 있고 변호사 선임할 수 있고. 체포해. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Selamat datang di Takija Talk Show bersama kami para jaksa. Mana tepuk tangannya? Nah, di Takija ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari jaksa ataupun tentang jaksa gitu ya. Habis itu kita akan membahas berita yang lagi booming yang tadi kita sudah nonton di cuplikan sebelumnya. Sebelum itu kami sudah mengundang beberapa dari jaksa dan beberapa dari orang-orang yang penasaran tentang jaksa. Yuk kita lanjut. Menurut Anda apa sih jaksa itu? Menurut saya, jaksa itu orang yang bertugas untuk memberi dakwaan atau tuduhan kepada tersangka kasus. Menurut jaksa sendiri apa sih jaksa itu? Tugas jaksa itu adalah dakwa atau tuntutan terhadap orang yang berlaku salah. Jadi jaksa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 itu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum atau pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Fungsi dan tujuan jaksa itu sendiri apa sih? Fungsi dan tujuan itu ada 4. 1 itu lembaga penegakan hukum, 2 itu perlindungan kepentingan umum, Yang ketiga itu penegak HAM, dan terakhir itu pemberantas korupsi dan nepotisme. Kode etik jaksa itu ada apa aja sih? Jadi kode etik jaksa itu wajib menaati kaidah hukum, perundang-undangan dan peraturan dinas yang berlaku. Yang kedua, mendasar pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Yang ketiga itu bertindak objektif dan tidak memihak. Yang terakhir itu menyimpan dan memegang sesuatu yang dirahasiakan dalam kasus. Adapun larangan bagi etik jaksa itu, 1 menggunakan jabatannya itu secara pribadi, kedua itu dilarangnya merekayasa fakta hukum dan penegakan perkara, dan ada pula juga dilarangnya menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi, dan juga larangan bertindak diskriminatif, dan terakhir dilarangnya memberi keterangan kepada publik kecuali secara terbatas. Siapa yang berhak mengangkat dan memberhentikan jaksa? Siapa yang berhak? Yang berhak itu adalah jaksa diangkat dan diberhentikan oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden. Bagaimana cara jaksa menuntut terdakwa? Ada banyak caranya, yaitu adanya tuntutan dari korban, adanya laporan dari sanksi, atau kejanggalan dari pelaku. Untuk kasus yang tadi barusan dibahas, saya ingin melontarkan pertanyaan dong. Apakah ada kemungkinan jaksa bisa disuap? Ada beberapa jaksa yang bisa disuap karena kemungkinan yang terdakwanya itu tidak mau kasusnya itu terungkap. Ya banyak di luar sana dengan disuapnya itu dengan cara uang yang sejumlahnya dengan jumlah besar, dan itu siapa sih yang tidak mau dengan jumlah uang terbesar? Dan menurut saya itu kalau jaksa disuap itu tergantung jaksanya sendiri, ataukah dia memihak pada keadilan atau memihak pada tidak keadilan. Apakah jaksa boleh menangani kasus yang memiliki hubungan dengannya? Sesuai kode etik jaksa itu dilarang melakukan atau mengurus kasus yang memiliki hubungan dengannya, baik secara pribadi ataupun secara golongan dia, baik dengan secara langsung maupun tidak langsung. Berapa lamakah masa hukuman terdakwa? Jadi terdakwa itu melakukan tindakan korupsi dan menganiaya. Jadi saya akan membahas bagian yang korupsi saja. Jadi menurut Undang-Undang Pasal 3 tentang Tipikor, tindak pidana korupsi,
membahas bahwa pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara ringan yaitu paling minimal 1 tahun atau paling berat itu 20 tahun. Apakah anak dapat mempengaruhi hukuman terdakwa? Itu adalah haknya hakim, apakah anak mempunyai anak itu, terdakwa itu bisa dibebaskan atau dihukum. Itu tergantung hakimnya sendiri. Nah, seperti pada kasus Brigadir J yang sedang naik pada hari-hari ini. Nah, sudah selesai dari Takija kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 2 orang jaksa serta 3 orang non jaksa. Makasih semuanya. Nah, kalian sudah mengerti kan apa itu jaksa, apa itu pengertiannya ataupun hukuman-hukuman terdakwa yang sedang booming di kasus kali ini. Nah, setelah itu saya akan menutup Takija kali ini. Semoga kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dadah! Ayo coba take kamera rolling action. Menurut Gira jaksa itu apa ya? Membahas fungsi dan tujuan dari jaksa itu sendiri. Bisa dijawab Bapak Rafael? Oke, jadi fungsi jaksa itu sebagai lembaga penegak hukum. Betul.